Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue LG di Elgiawan TV. Kali ini gue mau menjelaskan tentang bagaimana caranya agar kita bisa ke teater JKT48. Nah, ada beberapa uh, ada beberapa trik ya gitu kan. Maksudnya trik itu dalam hal uh, dalam tata cara gitu kan, tata cara biar kita bisa pergi ke teater gitu kan. Nah, kalau misalkan untuk sekarang mungkin untuk sekarang mungkin ya karena kan sekarang kan lagi covid gini kan ya gitu kan, karena kapasitasnya dibatasi ya gitu kan, karena juga jam operasionalnya dari jam 4 sore ya gitu kan ya, kalau kalau sekarang gitu kan ya, dari jam 4 sore sampai jam 7 itu menyesuaikan operasional mall juga ya tentunya ya gitu kan ya. Nah, kalau dulu itu kan jam bukanya aja kan jam 10 kan ya. Kalau misalkan show apa? Kalau misalkan show hari Selasa sampai Kamis itu kan Selasa Jumat itu kan show malam terus kan, tapi kalau untuk show weekend itu bisa aja jam 2 atau jam 12 show pertamanya kan gitu. Nah, di sini gue bakalan menjelaskan naik apa aja ke JKT48 Theater dari daerah kalian masing-masing. Tapi sebelum itu alangkah baiknya kita lihat dulu video yang satu ini. Nah, jadi teman-teman, sebelum kita lanjut ke video tentang tata cara naik ke teater menggunakan transportasi umum, alangkah baiknya yuk kita bantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Nah, di sini gua bakalan menjelaskan salah satu user Instagram, salah satu rekan kita gitu kan, meskipun kita tidak saling mengenal. Nah, ini ada namanya Instagram Serafin Pauline. Beliau ayahnya positif COVID dan alhamdulillahnya sudah ditempatkan di ruang isolasi di IGD. Nah, jadi teman-teman, bagi teman-teman yang asli tinggal di Tangerang, yuk kita bantu meringankan beban dengan mendonorkan darahnya dengan ketentuan yang ada di sini, dan teman-teman bisa kontak nomor yang tertera. Oke. Yuk, selama pandemi ini kita harus selalu berbuat baik dalam membantu dan meringankan beban sesama kita. Insya Allah ada berlipat ganda lah ya. Oke, itu aja teman-teman. Ini singkat tetapi bisa menolong meringankan beban dari Serafin Pauline ini demi menyembuhkan ayahnya yang terkena COVID gitu kan ya. Jadi di video itu teman-teman bisa mendonorkan darahnya Rhesus A+ ya, plasma darah konvalesen, untuk menolong saudara-saudara kita yang ayah kandungnya baru sembuh dari COVID itu kan, dan butuh bantuan darah, plasma darah. Buat teman-teman yang tinggal di Tangerang Selatan dan sekitarnya, bisa hubungi nomor yang ada di deskripsi atau bisa DM langsung Sarah Pauline-nya langsung ya. Oke, kita balik lagi ke video. Nah, ada beberapa cara, ada beberapa daerah dari tempat kalian masing-masing. Kalian kan pasti ada yang ngerasain, kok gue belum pernah ya ke teater gitu kan, gue cuma bisa teaternya streaming gitu kan. Nah, gue bakalan kasih tips ya. Kalau misalkan teman-teman dari daerah
Kalau dari daerah Bandung mungkin ya teman-teman bisa naik bis atau naik kereta api. Nah, kalau mungkin misalkan naik bis atau naik kereta api itu teman-teman ada budgetnya, mungkin ada budget ya minimal cukup lah untuk perjalanan bolak-balik Jakarta Bandung. Tapi yang jelas sekarang tuh teman-teman harus punya kartu OFC. Nah, kartu OFC itu apa, Bang? Nah, jadi kartu OFC itu adalah kartu official fan club. Jadi teman-teman daftar di jkt48.com. Nanti di situ ada daftar OFC. Daftar OFC. Nah, teman-teman di situ bayar 220.000 bisa transfer ya gitu kan. Transfernya ini ya tergantung dari bank kalian itu kan. Kalau misalkan dari bank A B C itu kenanya beda-beda ya. Nah, kalau sudah dapat kartu OFC, teman-teman tinggal pilih show mana yang bakal kalian pilih gitu. Kalau misalkan kalian pengen show weekend, kalian lihat jadwalnya. Nah, gue di sini bukan pengen ngasih jadwal teater, karena gue pengen menceritakan sedikit tentang pengalaman gue ke teater JKT48 tahun 2019 yang lalu. Nah, jadi waktu itu kan gue benar-benar gak punya apa-apa, modal nekat ke teater, ngumpulin duit dari CFD doang, dari CFD Bandung 50 ribu gitu kan ya, 50 ribu per hari gitu kan. Nah, gue terbersit keinginan gue yang belum tersampaikan dari awal ngidol, yaitu pergi teater. Nah, karena JOT ngadain first experience, mungkin sekarang belum dihadirkan lagi ya karena efek pandemi gitu kan ya. Karena menghadirkan fitur first experience atau new friend, gue akhirnya memutuskan untuk mencoba itu gitu kan, mencoba tiket new friend itu. Nah, caranya gue mesti buka dulu, googling dulu kan itu kan, apa itu new friend first experience. Nah, kalau menurut gue gitu kan, first experience itu atau new friend campaign itu jadi buat buat teman-teman yang pengen nonton teater tapi memang belum pernah sama sekali teater JKT48. Nah, bisa tuh pakai new friend atau first campaign first time experience gitu kan. Bedanya kalau new friend itu kan jadi jadi teman-teman didampingi sama teman-teman yang lainnya juga yang udah pernah ke teater gitu kan. Jadi barengan, jadi kalian barengan itu kalian berbarengan. Nah, di situ nanti di booth merchandise-nya kalian tinggal minta saya new friend, atau enggak si teman kalian yang mendampingi kalian itu bilang dia ini baru pertama kali, nanti dikasih kertas kecil, kalian tinggal daftarin aja emailnya, atau buat kayak gue datang sendirian tinggal bilang saya first experience, nanti tinggal ditulis. Oh ya, kalau new friend atau first experience itu belum masuk absensi ya teman-teman, belum masuk jumlah kehadiran, kecuali kalau teman-teman datang berkali-kali dengan membeli tiket gitu kan, teater yang mungkin itu sudah masuk gitu kan, absensi kehadiran teater. Kalau misalkan kalian dari Bandung nih, kalian kalau naik kereta api ya bisa naik kereta api Serayu pagi atau Serayu malam, atau kalian punya budget berlebih dengan naik Argo Parahyangan, kalian turunnya di Jatinegara.
Jatinegara. Kalau bisa kalau naik Argo Parahyangan yang jadwalnya tuh bisa menyesuaikan kedatangan kalian dengan jadwal teater gitu kan ya. Jadi misalkan sekarang kalian naik yang jam 10 dari Bandung, nanti sekitar jam 2 kalian sampai di Jatinegara. Nah, kalian turun di situ di stasiun Jatinegara, atau mungkin kalian datang naiknya paling pagi gitu kan, misalkan paling pagi ya naiknya ya jam 4 subuh dari Kiara Condong, atau naik yang Argo Excellence dari Bandung gitu kan ya. Jadi biar sampai Jakartanya tuh masih seger lah, masih pagi lah gitu kan ya. Terus apa lagi ya, kalau kalian naik bis naiklah bis Prima Jasa yang ke arah Lebak Bulus. Nah, harganya tuh kalau normalnya kan 60.000, tapi kalau harga Covid begini ya paling harganya agak sedikit naik gitu kan, 80.000 sampai 100.000 mungkin ya. Itu harga yang gue lihat di jadwal bis ya kan. Kalau misalkan dari daerah lain, dari Solo, dari Jogja, dari Surabaya ya paling sama tadi gue bilang, kalian mesti menyesuaikan dengan jadwal teaternya gitu. Kalau misalkan jadwal teaternya sore, ya berarti kalian datang dari Surabayanya mesti naik kereta api malam gitu kan, naik Argo Bromo Anggrek, atau naik Bima mungkin subuh ya gitu sampai Gambirnya, atau naik Taksaka, atau naik Kertajaya, naik Gumarang mungkin ya gitu kan ya. Jadi biar sampai Jakartanya tuh masih pagi-pagi atau masih siangan lah gitu. Karena kalau naik bis gue nggak tahu ya gitu kan, gue nggak tahu estimasi nyampainya jam berapa gitu. Kalau dari Purwakarta ya mungkin kalau dulu gitu kan, sebelum zaman Covid, dari Purwakarta tuh bisa gitu kan ya. Jadi gue naik dari Bandung itu, naik kayak dari lokal Bandung Raya ke arah Purwakarta, istirahat di stasiun Purwakarta, lalu istirahat di stasiun Purwakarta, lalu naik lagi ke arah, kalau dulu gue naiknya sampai Cikarang ya gitu kan, karena sekarang aja tuh sampai Cikarang, karena kan tujuannya kan dari Purwakarta ke Tanjung Priuk kan dulu itu kan asalnya. Tapi karena Covid gini ya sampai Cikarang gitu. Nah, begitu kalian turun di Cikarang, kalian naik bis Maya Sari Bakti, tujuan Blok M Cikarang, minta turun di depan FX-nya langsung. Nah, kalau misalkan dari Lebak Bulus, kalian dari Bandung turun naik Prima Jasa, naik aja MRT Jakarta, itu paling berapa ya, paling per kilometer ya harga tripnya gitu kan ya. Tapi kalau kata gue sih ke teater JKT itu, ke FX itu lebih baik enakan naik MRT sih, serius, daripada naik busway atau naik Gojek, kan harganya kan lebih mahal gitu kan ya, lebih mahal. Lebih baik naik MRT cepet gitu kan ya. Jadi gue pernah waktu pertama kali naik MRT itu pas bulan September ya, pas gue nunggu show tim K3 tahun 2019 itu kan. Abis dari Cikarang gue naik Maya Sari Bakti itu dulu tuh sekitar 15.000. Terus ketika gue bangun ya gue langsung masuk ke teaternya gitu untuk ngambil si kertas kecil first experience. Karena jadwalnya jam 2 ya gue memutuskan untuk mandi, untuk makan, untuk jalan-jalan gitu kan, naik dari HI ke Senayan ke
dari Senayan ke HI ke Senayan bolak-balik pakai MRT, itu enak banget MRT-nya, enak banget. Nah, kalau dari Bang, kalau misalkan dari Bogor naik Komlen aja, naik Komlen turun Sudirman naik MRT gitu. Bang, kalau misalkan saya dari Lampung, dari Medan, dari Pontianak, dari Bandung Barat. Kalau dari Bandung Barat gue bisa ngasih penjelasan. Dari Bandung Barat kalian naik kereta api Siliwangi, kalian bisa turun di Sukabumi atau di Cianjur, nanti lanjut ke arah Jakarta. Nah, ke arah Jakartanya paling ke Kampung Rambutan ya gitu kan, ke Kampung Rambutan nanti mungkin lanjut busway gitu kan, lanjut busway, nggak tahu berapa kali transitnya gitu kan ya. Atau mungkin ada jurusan Sukabumi atau Cianjur Lebak Bulus mungkin ya, kalian bisa turun di Lebak Bulus, nanti kalian naik MRT Jakarta gitu. Nah, yang paling diutamakan itu dalam kalian mempersiapkan jika pengen ke teater ya, yang pertama kalian harus punya antigen, rapid test antigen ya gitu kan, karena takutnya begitu kalian datang ke teater tapi nggak bawa surat rapid test antigen, atau kalian cuma datang nekat doang ya, kalian sayang banget itu kan ya, kalian nggak akan bisa keluar masuk gitu kan ya. Karena kan sekarang ini kan diperketat ya gitu kan ya, mau masuk ke Jakarta tuh harus punya surat rapid antigen atau enggak ya. Kalau dulu kan ada surat izin keluar masuk DKI ya kan, terus ada kalian ngisi Corona Like Illness itu kan, CLM gitulah pokoknya ya. Kalau yang ribet-ribet kayak gitu mungkin itu urusan kalian ya. Kalau kalian tetap mau mengikuti anjuran dari pemerintah, jika kalian mau ke Jakarta ya tolong dilakukan ya teman-teman, demi kesehatan kita semua, demi kita semua gitu kan, yang bisa nonton Asa-Asinya perform di teater gitu kan. Oke, itu aja dulu. Kalau misalkan ada hal-hal lain yang mungkin ditanyakan bisa di komen aja. Oke, terima kasih, thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.